Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object Oriented Analysis Design. Ya, pada kali ini kita akan membahas diagram YML yang lain, yaitu diagram YML. Baik teman-teman, kita punya milestone. Sekarang sudah masuk ke fase desain model. Kemarin sudah kita bahas kelas diagram salah satunya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Ya, sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem. Jadi jika objek berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam sebuah sistem, nanti digambarkan oleh sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan urutan skenario kejadian atau event berdasarkan urutan waktu. Jadi ada urutan-urutan dari skenario yang ada. Antara objek mengirimkan pesan atau men-trigger sesuatu untuk melakukan proses. Jadi dengan adanya sequence diagram nanti ada sebuah pesan ya. Objek itu mengirim pesan atau trigger atau memicu sesuatu untuk melakukan sebuah proses. Nah, ini contoh umum gitu ya. Ketika kita login, user melakukan login, tentu saja memasukkan user dan password. Nanti prosesnya diawali dari objeknya user, lalu masuk ke web browser ya, lalu diotorisasi username dan passwordnya. Otorisasi di mana ya? Tentu saja nanti di user register di database gitu ya. Ini kan macam lemari arsip gitu ya. Dicek apakah username dan passwordnya tersedia atau ada atau sama gitu ya. Kalau ada nanti diotorisasi, lalu user bisa masuk ke sebuah halaman. Nah, kurang lebih teman-teman inilah proses sederhana dari sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek, ada urutannya, lalu dia men-trigger sesuatu. Seperti itu ya teman-teman, ini namanya sequence diagram. Kenapa kita harus membuat sequence diagram? Ya, sequence diagram ini digunakan untuk menampilkan interaksi antar objek ya dalam urutan yang sequence. Ya, sequence itu urutan ya, sama juga ya. Yang kedua, dalam organisasi, diagram ini berguna untuk mendokumentasikan bagaimana sebuah sistem itu berjalan atau berlaku. Ya, ini kalau di sebuah organisasi. Digunakan yang ketiga, digunakan untuk mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis ya. Karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Seperti itu. Yang keempat, merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case. Jadi teman-teman sebelum-sebelumnya sudah pelajari diagram use case diagram dan use case deskripsinya. Nanti untuk interaksinya, untuk sequence-nya atau urutannya, nanti diagram inilah yang paling cocok. Gitu ya. Baik teman-teman, ya seperti biasa kalau kita belajar diagram UML, maka kita harus mempelajari notasi-notasinya ya. Yang paling mudah dengan kotak aja, nanti satu objek, satu kotak ada garis left length-nya, titik-titik gitu ya. Seperti yang biasa di dalam sebuah frame, nanti ada title-nya atau judulnya, seperti itu. Nah, di sini berarti ada 3 objek. Nah, nanti kalau ada sebuah instant class, nanti bisa digambarkan seperti ini. Tulisan di dalam notasinya, instant.2 nama kelasnya apa. Itu saja terkait dengan OOP gitu ya teman-teman. Atau teman-teman yang sudah belajar konsep MVC, Model View Controller di bahasa pemrograman gitu ya. Model View Controller nanti notasinya bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Yang pertama boundary, ini pengganti dari view. Kalau di MVC, model view controller,
kontrol tentu saja nanti controller ya. Jadi ada lingkaran, ada tanda panahnya gitu ya. Sedangkan entity atau model nanti notasinya lingkaran garis bawah. Kalau view lingkaran garis lurus ya sebelah kiri kayak gitu teman-teman. Nah ini teman-teman nanti bisa menggunakan notasi salah satunya gitu ya, bisa menggunakan kotak objek biasa kotak-kotak atau menggunakan notasi yang MPC kalau teman-teman sudah sering pakai ya, nanti bisa diganti dengan notasi ini. Sekali lagi boundary nanti padanannya dengan view, control dengan controller, entity tentu saja dengan apa? MPC, model view controller. Baik teman-teman, seperti biasa ya notasinya ini yang lanjut ya. Aktor seperti biasa kita udah ketahui, lalu pesan ada garis lurus tanda panah gitu ya, lifeline ya berarti nanti urutan-urutannya semakin banyak urutannya berarti nanti lifeline semakin panjang gitu ya. Nanti ada pesan-pesan, ada pesan untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Ini notasi yang lain, yang penjelasan yang sebelumnya teman-teman ya. Ya, baik, intinya seperti itu. Dan kalau ingin menambahkan apa tadi semacam bingkai, frame, silakan nanti diberikan title-nya, judulnya. Kalau ingin menggunakan seperti activity diagram ada endpoint-nya juga silakan atau ada diagram gate-nya. Silakan teman-teman ini tambahan aja. Tapi yang paling utama tadi ya ada kotak-kotak sebagai objek atau pengganti MPC model view controller seperti ini. Ya, baik seperti itu teman-teman. Baik, ini contoh sequence diagram yang objeknya menggunakan kotak biasa ya. Di sini ada representasi sistem ya. Ada membuat representasi lalu memasukkan pin, lalu diverifikasi pin numbernya. Kalau valid ya nanti ditanya tujuannya untuk apa, nanti masukin tujuan. Setelah itu referensi manager ini menampilkan destinasinya atau penerbangannya kayak gitu ya. Ini contoh sederhananya. Ya, kalau pakai model MPC seperti ini, jadi kalau di sini contohnya tentang mahasiswa ya mengikuti seminar ya. Nah, pertama mahasiswa dia di sistem membuka halaman mahasiswa, view ya, view simbolnya lingkaran ada garis lurus sebelah kiri gitu ya. Lalu untuk proses-prosesnya menggunakan controller, notasinya seperti ini. Lalu nanti si controller mengarahkan ke model ya, ke kelas mahasiswa. Lalu kelas mahasiswa diarahkan ke kelas seminar dan seterusnya teman-teman ya. Jadi semakin banyak prosesnya nanti garis lifeline-nya yang putus-putus ini ya semakin panjang ya. Contoh di sini ada looping mengikuti, jadi mahasiswa nanti berkali-kali mengikuti seminar gitu ya. Nanti kalau ada looping notasinya seperti itu. Baik, sekali lagi teman-teman semakin banyak prosesnya nanti garis lifeline-nya semakin panjang gitu ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, di sini ada semacam notasi-notasinya, lifeline-nya, lalu yang kotak ini berarti nanti sebagai pesannya gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, baik. Itu yang pertama contohnya objeknya biasa pakai kotak-kotak, yang ini menggunakan MPC. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, setiap diagram ada frame-nya, lalu frame-nya dikasih label. Oke, lanjut ya. Ini contoh yang lain teman-teman ya. Ya, jadi setiap diagram ada frame, ada judulnya, lalu ada objeknya. Kalau ada kelas tadi student gitu ya. Ini berarti sebuah kelas, ini lifeline-nya, ini urutan-urutannya. Nanti teman-teman bisa juga dikasih nomor. Enroll student nomor 1. Lalu ditanya nih apakah table ada gitu ya. Nomor 2 dan seterusnya. Jadi urutannya biar jelas nanti boleh dikasih nomor-nomor. Walaupun kita udah ketahui sih
Yang paling atas berarti urutan yang pertama, terusnya turun ke bawah urutan kedua, turun ke bawah lagi urutan ketiga, ya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap ada metode, ya, ada metode atau fungsi, nanti diberi tanda buka tutup kurung, ya, seperti di materi object oriented programming, ya. Jadi kalau ada metode, ya, itu dikasih tanda buka tutup kurung, lalu metodenya menerima parameter atau tidak, seperti ini, enroll student, sebuah mahasiswa gitu ya, ada parameternya dimasukkan. Baik, ini kalau mau analogikan urutan-urutan kejadian, ya, di sini ada contoh model objek yang untuk sequence diagram. Ada objek kucing, ada polisi, ada orang, ini kayaknya penjahat ya gambarnya, ya. Lalu ada inspektur, kayak gitu. Baik, kita lihat dari 4 objek ini kejadiannya seperti apa. Ya, pertama, ya, orang, objek orang tadi, ya, penjahat kayaknya benar ya gambarnya, ya. Dia menendang kucing, ya, menendang seekor kucing, ya. Jadi ini metode, ya, menendang, kick, ya. Boleh dikasih nomor urut 1, kick gitu ya. Lalu setelah kucingnya ditendang, kucingnya laporan ke inspektur gitu ya. Laporan, nah melaporkan siapa? Melaporkan orang yang nendang tadi. Ya, ini juga metode nih. Metode ada menerima parameter, 1 parameter gitu ya. Lalu inspektur laporin lagi ke polisi gitu ya. Inspektur bahasa kitanya apa ya? Ya mungkin polisi yang di jalan atau apa gitu ya, lalu ini ke kantor polisinya, mungkin seperti itu ya. Ya, lalu dilaporkan sama inspektur tersebut orang dan kucing tersebut. Nah, berarti metode ini menerima 2 parameter. Parameternya apa? Orang yang nendang siapa? Nendang kucing gitu ya. Jadi ini materi OOP teman-teman sudah pelajari. Ini proses-prosesnya teman-teman yang sederhana. Ini sequence diagramnya. Boleh dikasih nomor urut, ini nomor 1, reportnya yang dari kucing ke inspektur nomor 2, laporan dari inspektur ke polisi nomor 3 gitu ya. Lalu langkah selanjutnya, polisi setelah menerima laporan, ya, dari orang dan kucing yang ditendang tadi, maka si polisi menangkap orang yang menendang kucing tersebut. Jadi ini Ares menangkap ya. Ini metode juga, metodenya tidak menerima parameter. Jadi ada 4 metode ya, menendang, melaporkan, ada yang menerima 1 parameter, ada yang 2 parameter. Lalu polisi melakukan metode menangkap orang yang menendang kucing. Dan untuk lebih jelasnya boleh dikasih nomor kick nomor 1, report nomor 2, report pesan catnya nomor 3, resnya nomor 4 gitu ya. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya boleh dikasih nomor urut. Enggak juga nggak apa-apa sih, karena dari prosesnya ini teman-teman tidak ada sudah yang paling atas paling pertama, terusnya turun ke bawah lagi, turun ke bawah. Jadi kesimpulannya, semakin banyak prosesnya, maka teman-teman nanti semakin banyak pula makin panjang pula lifeline-nya, kayak gitu ya. Oke, nah ini laporan yang kayak tadi ya. Kalau digambar lagi kayak gitu. Oke, saya rasa dengan gambar seperti ini teman-teman lebih memahami sequence diagram, urutan-urutan kejadian atau interaksi antar objek yang men-trigger sesuatu. Tadi teorinya seperti itu. Oke, teman-teman. Nanti di video yang lain tentu saja kita akan melakukan praktikum untuk membuat sequence diagram. Jadi setelah UTS kita melakukan 3 praktikum, ya, kelas diagram, activity diagram, terakhir nanti sequence diagram, dan semua ini tentu saja akan menjadi bahan UAS-nya. Seperti itu. Baik, ini keterangan-keterangan lanjutnya, notasi lifeline-nya merupakan notasi yang menggambarkan model atau sebuah peran atau role atau objek instan yang ada di dalam sequence diagram ya. Ini contohnya Budi sebagai mahasiswa, atau tadi ada kucing ya, ada orang gitu ya.
digambarkan dalam bentuk kotak persegi dan nanti di bawahnya garis putus-putus. Kalau sudah teman-teman pakai konsep MPC, silakan gunakan konsep MPC yang sudah teman-teman pahami gitu ya. Nama lifeline yang diletakkan di dalam kotak persegi gitu ya. Nah, di dalam OOP nanti lifelines mewakili instan dari suatu kelas. Jadi objek ya, instan objek dari sebuah kelas. Tentunya teman-teman sudah paham ya tentang apa itu kelas, apa itu instan kelas, dan seterusnya. Baik, ini contohnya ya teman-teman ya. Ya, yang menggunakan pesan atau message. Pesan pertama diletakkan pada awal diagram dan terletak di sebelah kiri. Oke. Ini mirip activity ya. Ada notasi start dan end-nya ya. Silakan kalau mau dipakai juga gitu ya. Dan nanti untuk setiap teman-teman instan kelasnya diawali dengan titik 2 ya. Titik 2 komputer, titik 2 server. Komputer ngirim unsend email gitu ya, nanti diterima server nanti si komputer nanti masukkan email baru lalu ngerespon ya. Kalau respon balik teman-teman nanti garisnya putus-putus ya ke objek sebelumnya. Kalau prosesnya garis lurus ya, garis lurus seperti biasa kayak gitu ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman ini tentang lifelines dengan message-nya atau pesannya kayak gitu. Baik, di sini ada pengembalian pesan ya. Tadi saya bilang ya, kalau ada pengembalian pesan nanti teman-teman garisnya putus-putus ya, dari objek yang dikirim pesan ke pengirimnya kayak gitu. Jadi arahnya sebelah kiri ya, sebelah kiri garis putus-putus menuju ke objek sebelumnya. Ini ada tips juga nih teman-teman ya. Ada baiknya menyertakan pesan kembalian atau nilai kembalian yang kalau di fungsi ya, untuk memudahkan dalam memahami diagram ya. Tadi ya, send unsend email, lalu new email, lalu si server ngeresponnya nanti ada email baru dan bisa download emailnya kayak gitu ya. Lalu si komputer nanti menghapus email yang lama kayak gitu ya teman-teman ya, kalau nanti ada pesannya dan responnya kayak gitu. Nanti teman-teman akan dapati ya, untuk lebih jelas memang nanti di prakteknya. Baik, ini masih banyak sekali penjelasan tentang pesan atau message ya. Pesan yang dikirim ke objek penerima, berarti sebelah kanannya ya, si servernya ya teman-teman ya, ada sebuah metode. Nah, sebuah metode atau operasi ini kita udah tahu, berarti ada buka tutup kurungnya yang akan diimplementasikan oleh objek penerima. Metode cek email gitu ya, berada pada kelas komputer yang pengirimnya. Metode send unsend email berada pada kelas server. Jadi teman-teman kalau sudah dikirim maka metodenya berada pada penerima pesannya atau di objek selanjutnya kayak gitu ya. Baik, ini teorinya cukup banyak nih teman ya. Ini ada contoh lagi kalau ini di bank ya. Ya, pertama ada kelas bank nanti ada objek cek, nanti ini ngirim jumlah, si bank ini ngirim jumlah atau mendapatkan jumlah tabungan ya. Lalu dari objek cek ini, dari kelas cek ini nanti memberikan jumlah yang diminta gitu ya, ada nilai kembalian gitu ya. Ini metode, ini ada nilai kembaliannya, garis putus-putus mengarah ke si pengirim pesan. Lalu si bank nanti gets balance, ada metode lagi, dia ngecek account-nya gitu ya. Lalu si account ngirim lagi ke bank gitu ya. Jadi di sini get amount, cek mengembalikan amount gitu ya. Lalu gets balance nanti cek account-nya sama mengembalikan balance. Jadi ada proses ya, dari satu objek ke objek lain, nanti ada nilai kembaliannya ya, tergantung objek mana yang menerima dan objek itu nanti mengembalikan si pengirim pesan kayak gitu ya teman-teman ya.
Kalau yang terakhir nih antara bank dengan account gitu ya, dengan kelas checking account kayak gitu. Oke, teman-teman, itu contohnya gitu ya, contoh yang lain. Ini banyak banget contohnya teman-teman ya. Di sini ada calling itself gitu ya. Ini contohnya banyak banget, intinya sih teman-teman gitu ya. Dan di sini ada juga contoh yang self message gitu ya, ke dirinya sendiri. Nanti ya notasinya seperti ini. Ini contoh yang lain. Kayak gitu. Objek dengan ujung panah kanan berada ke dalam objek itu sendiri. Ini teori tadi sudah kita lihat kayak gitu ya. Silakan teman-teman nanti kalau ada nanti sebuah metode yang mengembalikan pada dirinya sendiri. Baik, ini teori yang lain nih, ada sinkronus dan asinkronus. Ya, kalau sinkronus, proses selanjutnya akan dilakukan setelah proses pada objek penerima selesai seluruhnya. Jadi kalau udah selesai, berarti baru dilanjutkan. Namanya apa? Pesan yang sinkronus. Kebalikannya, asinkronus. Ya, asinkronus berarti proses selanjutnya dapat dilakukan walaupun gitu ya, proses pada objek penerima belum selesai apa seluruhnya. Kalau sinkronus ujung panahnya tebal, kalau asinkronus nanti ujung panahnya biasa gitu ya. Baik teman-teman ya, silakan nanti kalau di programnya ada semacam sinkronus dan asinkronus ya, nanti dilakukan. Tapi umumnya sih sinkronus ya. Kalau udah selesai baru lanjut prosesnya. Tapi kalau ada nanti proses yang dapat dilanjutkan sebelum selesai atau belum selesai di penerima, ya itu teman-teman bisa lakukan tes asinkronus gitu ya. Ini di bahasa pemrograman pun lazim ya kita kenal dengan istilah ini, sinkronus dan asinkronus. Tapi umumnya yang sinkronus ya teman-teman kayak gitu. Baik, ini contoh-contoh yang lain, ada guard message ya. Ini pesan akan dikirim oleh objek jika sebuah logika terpenuhi. Jadi ada nilai true dan false gitu ya. Contohnya di sini metode menambahkan mahasiswa add ya, student, nanti objeknya ID kayak gini ya teman-teman. Ini juga silakan gitu ya. Kalau kondisinya terpenuhi maka ya pakai guard message seperti ini. Ya, oke, itu contoh yang lain. Terus ada kondisi if dan else. Nah, ini teman-teman juga pasti jumpai ya di bahasa pemrograman, di sequence diagram pun juga sama. Gitu ya. Ada kondisi, nanti kondisinya menggunakan ini, teman-teman. Kotak, lalu di sini ada alternatif ya. Jika balance-nya nanti lebih besar dari jumlah saldo yang ada, nanti dia bisa melakukan fungsi atau metode add debit transaction ya, terusnya bisa store photo of check gitu ya. Silahkan, ini kalau balance-nya lebih dari amount-nya. Tapi kalau enggak ya nanti ada metode-metode yang lain kayak gitu ya teman. Oke, ini ketika nanti ada kondisional, alternatif kondisional, nanti ada kotak di dalam apa namanya, di dalam diagram sequence diagramnya, ada judulnya lagi, alternatif, nanti bisa diganti yang lain. Di sini ada if dan else-nya. Yang atas ya nilai true-nya, lalu else-nya dipisahkan dengan garis putus-putus. Silakan teman-teman kalau nanti dijumpai proses ada kondisi if dan else-nya kayak gitu. Oke, ini contoh-contoh yang lain gitu ya. Baik, ini kalau ada looping, nah ini kalau ada proses looping teman-teman, nanti banyak kotaknya lagi tuh. Jadi ada frame lagi, ada loop, di dalam loop ada kondisional if dan else lagi. Silakan nanti. Kalau memang di sistemnya dijumpai proses seperti itu. Oke, teman-teman, ini contoh-contoh yang lain ya. Terusnya ada kondisi break ya teman-teman, kalau ada ya silakan. Intinya sih teman-teman, untuk mata kuliah kita nanti kita buat seperti ini ya, yang umum gitu ya. Nanti kalau ada kondisi khusus silakan teman-teman disesuaikan. Atau menggunakan konsep MPC, coba kita lihat. Ada nggak di slide-nya?
yang nanti menggunakan konsep MPC. Oke, ini seperti biasa ya. MPC di atas tadi ya. Oke, teman-teman, di sini ada contoh yang lebih kompleks lagi. Di sini ada Facebook User Autentikasi. Judulnya SD, Sequence Diagram Facebook User Autentikasi. Yang pertama, aktornya mendapatkan resource-nya tentu saja ke web browser, view ini ya. Lalu dia nge-request ke Facebook Access, ya, ke aplikasi. Lalu aplikasi respon balik ada HTTP redirect, ya. Lalu setelah itu dia melakukan otorisasi, tentu saja masukin user dan password, nanti diterima oleh objek Facebook Authorization Server gitu ya. Lalu di sini ada si Facebook otorisasi ngirim permission form login tentu saja ya. Nanti di web browser ini form loginnya diisi oleh siapa? Oleh aktor atau oleh user. Lalu usernya nanti ngisi user dan passwordnya, lalu diproses. Nah, ini cukup panjang lebar ya teman-teman ya. Lalu diproses sama otorisasinya, lalu direspon balik lagi menggunakan HTTP redirect. Nah, di sini ada alternatif nih ya teman-teman ya. Kalau nanti loginnya sukses, loginnya gagal, nanti di sini ada contohnya. Baik teman-teman ya, itu contoh dari sequence diagram yang cukup kompleks gitu ya. Oke teman-teman, di sini coba saya tampilkan beberapa contoh ya, contoh dari bentar teman-teman, sequence diagram ya. Yang menggunakan MPC, karena tadi contohnya jarang yang pakai MPC ya. Baik, contohnya ini ya. Contohnya teman-teman. Ya. Di sini ada manager. Nah, ini teman-teman yang pakai MPC ya. Ada manager, aktor manager untuk mencetak laporan. Pertama ya, si manager klik menu laporan ya. Tentu saja nanti ya menunya ada di dalam view di halaman aplikasi. Nomor 1 tuh ya, dikasih nomor ya. 1.2 apa pesannya ya, kayak gitu. Lalu si view akan menangkap request. Siapa yang menangkap request nih kalau pakai MPC ya, model view controller. Di sini ada sebuah controller namanya laporan controller, menangkap request dari view. Notasinya ini lingkaran ada garis panahnya gitu ya. Lalu lifeline-nya respon balik kemana teman-teman? Respon balik ke view. Lalu view nampilkan tombol laporan, terus seperti itu teman-teman. Nah, nomor 4-nya nanti si user manager memilih jenis laporan, apakah PDF nih kalau ada keterangan ya, apakah laporan bentuk PDF atau Excel atau grafik kayak gitu ya. Terus ya, dari sini apa yang sudah dipilih oleh user manager, si laporan controller nanti dia ngirim lagi kemana teman-teman? Ke model untuk menseleksi laporan. Misalnya laporannya bulanan, mingguan atau tahunan ya, seperti itu. Si model nanti akan melakukan query, lalu setelah query-nya diterima, lalu laporannya ditampilkan ke hadapan view. Nanti view tentu saja bisa dibaca oleh seorang manajer berdasarkan laporan yang dia minta. Jadi begitu ya teman-teman, ini contoh lain ya menggunakan notasi MPC, model view controller. Ada lagi gak yang lain? Nah, ini contohnya banyak nih. Ini ada pengajar, contohnya di sini. Oh, ini menginput data pengajar ya di sebuah aplikasi gitu ya. Ada admin, ada user admin, aktornya. 1 klik menu pengajar di view. Lalu controller menangkap request, lalu controller respon balik ke view, menampilkan form, lalu formnya diinput oleh admin, input pengajar, NIP, nama, gender dan seterusnya sampai foto gitu ya. Lalu data-data ini
sama controller dikirim ke model untuk disimpan. Ini ada nomor urutnya ya, disimpan. Lalu si model kalau udah disimpan nanti bisa ditampilkan ke halaman webnya, tampilkan data file. Baik, contohnya teman-teman ya, ini yang menggunakan konsep MVC. Ini view-nya, ini controllernya, ini modelnya. Gitu. Baik, teman-teman, saya rasa itu ya teman-teman materi tentang sequence diagram. Nanti memang lebih jelasnya kita akan coba praktek sama-sama. Jadi kita sudah masuk ke desain model, mungkin cukup dua ya. Adalah satu lagi sih correlation diagram, tapi untuk mata kuliah OAD kita cukupkan sampai kelas diagram dan sequence diagram. Baik teman-teman, seperti itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.